Dalam riwayat lain
disebutkan bahwa tak kala malakul maut akan menyebut roh beliau yang suci itu, Nabi bertanya kepada Jibril yang turut serta di saat itu, beritakan padaku wahai Jibril, kemuliaan dan pahala apa yang tersedia di sisi Tuhan. Jibril menjawab, semua pintu langit telah dibuka dan para malaikat telah berbaris menanti kedatangan rohmu. Selanjutnya Nabi bertanya, beritahukan padaku bagaimana nasib umatmu di hari kiamat nanti. Jibril menjawab, surga diharapkan kepada sekalian umat sehingga umatmu memasukinya. Mendengar itu Nabi bersabda, sekarang tenanglah hatiku dan hilanglah rasa duka. Diriwayatkan pula dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa di saat roh Nabi akan berakhir dan dikala beliau menghadapi kepayahan sakratul maut, beliau masih sempat mengucapkan kata-kata ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa apa inna Allah fitnati bani Israil, an-nisa, umatku, umatku, perempuan, perempuan, jagalah kaum perempuan, karena awal kehancuran Bani Israel adalah perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mengakhiri perjuangan yang paling akhir dan dalam menutupi lembaran sejarah yang paling penghabisan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan umatnya di celah-celah kepayahan sakratul maut, beliau berulang-ulang menyebut umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua ini. Hati yang agung dan mulia, cinta yang penuh keikhlasan. Tidak ada takdirnya di dunia ini tidak sama dengan cinta ibu yang sejati atau cinta ayah yang murni yang tumbuh karena ada hubungan famili. Tidak sama dengan pula cinta seorang remaja yang suci yang dibungkus dengan segala kepalsuan hati. Dan memang tidak ada maksud muslimin, tidak ada cinta yang benar-benar sejati seperti cinta baginda Rasulullah SAW yang tulus terhadap umat-umatnya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa sesudah kiamat nanti, di saat tidak ada lagi kehidupan dan yang tinggal hanya satu-satu Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, dan di saat baginda Rasulullah SAW dibangkitkan, beliau bertanya kepada Jibril, adakah engkau tinggalkan umatku di salah satu jurang neraka? Kemudian disusul dengan keajaiban yang aneh, mengharukan, di mana pada saat itu Nabi menyaksikan bagian kebesaran para malaikat. Beliau teringat akan umatnya, lalu beliau bersujud sambil menangis dan berharap, umatku, umatku. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi yang biasa berulang-ulang, kita semua masyarakat muslimin rahimakumullah. Apakah menjadi pengikut yang setia atau hanya pengikut dipikir saja? Diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari mahsyar, di hari paling menentukan, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan orang-orang yang dicintainya. Sujud yang penuh arti, tangisan yang penuh makna, air mata penuh keikhlasan, membasahi halaman mahsyar di hadapan Allah yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengisahkan cinta Nabi yang tulus. Nabi sujud untuk memperjuangkan umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua ini. Inilah cinta yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada saat yang paling menentukan, Nabi memperjuangkan orang-orang yang dicintainya agar selamat dari siksa yang amat dahsyat di akhirat nanti. Adakah seorang ibu yang memiliki cinta sejati akan memperjuangkan anaknya di hari itu? Adakah seorang pemuda yang mencurahkan segala cintanya dapat membela sang kekasih di hari itu nanti? Tidak ada masyarakat muslimin, dan memang tidak ada. Semua orang malah lari dari kekasihnya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari istri dan anaknya. Semua cinta di dunia ini penuh kepalsuan,
dibungkus dengan materi dan keindahan, dihiasi dengan air mata dan wajah manis di luar. Tidak seorang pun yang dapat mempertahankan sampai di akhir pembalasan nanti. Sayang dibalik sayang masyarakat muslimin, cinta Nabi yang tulus itu tidak pernah dibalas oleh mereka-mereka yang menamakan dirinya sebagai pengikut yang setia, pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mampu membalasnya walaupun hanya dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka bukan tidak suka membersihkan makanan di atas piring dan di jari-jari karena mereka tidak pantas di depan umum. Mereka lebih sering meninggalkan sisa-sisa makanan hampir separuh piring sebagai tanda orang-orang yang modern di saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh suatu pengkhianatan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Mereka menganggap bahwa semua itu adalah hal yang tidak apa-apa. Padahal semua perilaku Nabi adalah sunnah. Barang siapa mencontoh Nabi, maka berarti dia mencintainya. Dan barang siapa yang tidak mau contoh Nabi, sama dengan berkhianat kepadanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lupa bahwa Islam ini bisa sampai ke negeri kita ini karena diperjuangkan. Dan pejuang yang paling utama dan terutama ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menghabiskan umurnya dalam perjuangan. Beliau telah mengorbankan segalanya untuk menghantarkan Al-Quran dan Sunnahnya ke permukaan bumi ini. Ibarat sebuah barang, Islam ini dibawa oleh Nabi dari perjalanan panjang menuju puncak kejayaan, melewati batu-batu yang tajam di atas alam yang gersang dan ganas, menempuh jurang-jurang yang terjal. Keringat Nabi bercucuran, telapak kaki Nabi harus terbakar, lapar tidak dipedulikan, haus pun tidak dihiraukan. Nabi terus berjuang kepayahan, sengsara dan derita di hadapan mereka. Jatuh bangun berulang-ulang, Islam tetap dipikul, dijinjing dan diletakkan di kepala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara musuh mengejar dengan pedang terhunus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak peduli. Ditendangnya musuh, digenggamnya Islam perak-perak, dibawanya terus dengan nafas terengah-engah kepayahan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus berjuang menuju puncak. Setelah Nabi sampai, beliau meninggalkan dunia yang fana ini dan mewariskan barang itu kepada kita semua. Barang itu diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepentingan sendiri, bukan pula kepentingan keluarga, melainkan kepentingan untuk kita semua, para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita tergolong kepada pengikut Nabi yang disebut itu tadi, yang berulang-ulang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pembalasan, yang tidak diharapkan memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria penilaian pengikut Nabi bukan semudah menurut anggapan kebanyakan orang. Cukup dengan atribut muslim yang dipasang di atas kepalanya, cukup dengan membuat tanda tangan surat keterangan bahwa ia orang Islam. Ayah dan ibuku adalah Islam yang fanatik, aku bukan orang Islam tiruan. Surga ma'asyiral muslimin yang penuh dengan kebahagiaan tidak semurah itu. Hanya dengan pernyataan palsu bisa memasukinya, hanya dengan keturunan muslim bisa menikmatinya. Surga bukan harta warisan yang bisa berpindah hak kepada orang yang tidak bekerja. Surga bukan barang murahan yang bisa dibagi-bagi kepada anggota organisasi. Orang yang sudah banyak amal pun seringkali tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena mereka tidak ikhlas. Orang yang sudah menghidupkan sunnah pun kadang-kadang tidak dimasukkan ke dalam surga hanya karena memiliki sifat takabur atau sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi hanya karena sebuah nama, apalagi hanya karena sebuah organisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi pengikut Nabi baginda
Dan tanda-tanda cinta ialah menghidupkan sunnahnya. Dan tanda-tanda menghidupkan sunnah ialah mencontohi semua perilaku baginda Rasulullah SAW. Bukan memilih mana yang disukai. Sunnah yang paling mudah ialah mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Melangkah dengan kaki kiri memasuki WC, melangkah dengan kaki kanan memasuki masjid. Semua kegiatan sehari-hari kita harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Imran 31. Mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja masuk dalam kriteria menghidupkan sunnahnya, akan tetapi sekaligus menjadi tanda bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus menghidupkan sunnah nabinya, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwa mentaati Allah harus mentaati Rasul, dan sebaliknya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan dua bentuk, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, ataupun sebaliknya, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan istri kita semua untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala yaqul rabbi qul ya ayyuhal mu'minun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallu hasbunallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum an iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan sunat-sunat baginda Rasulullah SAW. Terutama kita selalu membaca sholawat Nabi ketika kita mengakhiri sholat 5 waktu itu, sehingga dengan sholawat itulah mudah-mudahan Rasulullah SAW mengajak kita bahwasanya kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya arhamar rahimin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa
ya qadi al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi